perkembangan dari kriteria kestabilan root. Kalau yang kemarin, kriteria kestabilan root itu hasilnya sampai ke kita hanya mengetahui informasi si sistem itu stabil atau tidak, ya kan? Yang ditandainya sama yang kolom pertama. Yang kolom pertamanya tidak ada perubahan tanda, tidak ada nol dan lain-lain. Nah, kalau di konsep root locus, di sini kita bisa mencari tahu lebih dalam tentang kestabilan sistem yang mau kita cari gitu ya, kestabilannya. Di sini kita bisa tahu akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu berapa saja. Terus juga grafik dari kemungkinan tempat kedudukan akar persamaan karakteristiknya. Nah, kalau di sini kita coba untuk bedah satu-satu root locus ini tuh apa gitu ya. Nah, kalau dari terjemahan setiap kata, root ini artinya akar, dikatakan sebagai sejumlah nilai yang akan mempengaruhi suatu persamaan. Untuk mengidentifikasi saat nilai tersebut disubstitusikan untuk satu variabel. Akar ini merupakan pol dari persamaan karakteristik loop tertutup. Nah, di sini ada kata pol. Dari sini sampai ke depannya kita bakalan sering berjumpa dengan kata pol. Jadi ada kata pol dan ada kata zero. Kalau pol ini tuh dikatakan sebagai nilai yang membuat fungsi alih. Kalau fungsi alih masih ingat kan ya, yang CS per RS, yang membuat si fungsi alih itu bernilainya tidak hingga, bernilainya tak hingga. Kalau misalkan temennya satu lagi namanya zero, itu yang membuat nilai si fungsi alihnya bernilai 0. Nah, biasanya kalau misalnya kita pengen tahu kestabilan suatu sistem, kita bisa lihat dari si letak polnya dari suatu grafik. Nah, nanti di slide selanjutnya ada grafiknya ya. Jadi pengaruh si pol ini tuh sangat besar untuk menentukan si kestabilan sistemnya. Selanjutnya, kata locus. Locus ini artinya himpunan dari semua titik yang lokasinya ditentukan oleh kondisi tertentu. Kaitannya dengan konsep root locus di sistem kendali, kondisi tertentunya itu 1 plus KGS kali HS sama dengan 0. Penggabungannya atau root locus itu berarti himpunan dari semua titik dalam bidang S yang memenuhi persamaan karakteristik locus yang 1 plus KGS-HS sama dengan 0. Hasil akhir dari root locus itu berupa grafik. Kalau yang kemarin kriteria kestabilan root, hasil akhirnya berupa informasi ya, sistemnya itu stabil atau tidak. Kalau root locus, hasil akhirnya itu grafik. Yang di grafik tersebut ada polnya, ada zero-nya, dan lain-lain. Jadi lebih dalam. Lebih dalam penjelasannya dibanding dengan yang kriteria kestabilan root. Nah, selanjutnya konsep root ini tuh ditemukan oleh W.R. Evans untuk mencari akar-akar persamaan karakteristik untuk semua nilai dari suatu parameter sistem. Pada intinya, kalau kestabilan root hanya memberikan informasi sistem stabil atau tidak, nah di root locus itu kita bisa tahu akar-akarnya. Root locus juga digunakan untuk memprediksi perubahan variasi gain pada loop tertutup, pada pol loop tertutup, ataupun efek yang terjadi saat penambahan pol atau zero open loop, dan juga untuk menganalisa kestabilan respon transient pada suatu sistem. Yang di sebelah kanan ini ada tabel 8.1, itu kumpulan diagram tempat kedudukan akar sederhana. Untuk pol yang tadi udah dijelaskan, yang membuat si fungsi alih itu nilainya tak hingga, disimbolkan dengan tanda X, seperti yang ini ya, di sini disimbolkan dengan tanda X untuk pol, dan untuk zero itu disimbolkan dengan tanda bulatan, kalau misalkan di grafiknya ya. Nah, nantinya si diagram ini bakalan jadi penentu atau jadi acuan dalam mencari
nilai akhir dari root locusnya. Oke, selanjutnya, misalkan ada diagram block dengan inputan RS, masuk ke summing point, terus masuk ke K, masuk ke GS, dan ada pembalikan atau feedback KS, masuk ke summing point. Untuk fungsi alihnya atau CS per RS-nya itu berarti kan yang ini ya, yang K dikalikan dengan ini, jadi KGS, terus ada pembalikannya. Nah, kalau misalkan summing point ini tidak ada tandanya gitu ya, biasanya kan selama ini kita taunya summing point itu ada tandanya kalau enggak plus di sini, kalau enggak min, plus atau min. Nah, kalau misalkan summing point-nya seperti ini berarti menandakan kalau di summing point ini minus. Nah, makanya di sini pembalikannya HS ke summing point di fungsi alihnya jadi KGS per 1 plus KGS HS. Ini yang udah kita sama-sama diskusikan berkali-kali kalau ini merupakan fungsi alih dari dari sistem loop tertutup. Nah, kalau misalkan dari fungsi ini diubah ke bentuk fungsi alih sistem loop terbuka, itu akan menjadi seperti yang di bawahnya. Jadi KGS-HS sama dengan K Z plus S plus Z1, Z1, Z2, Zm ini 0 per S plus P1 dikali S plus P2 sampai seterusnya dengan P ini adalah pol. Seperti di sini dengan Z-nya adalah 0, P-nya adalah pol. Dan di sini ada Zm, M ini dari jumlah 0-nya. Kalau yang M itu jumlah polnya. Nah, selanjutnya, nah ini ada beberapa grafik yang biasa ditemukan ketika mencari hasil dari root locusnya. Grafik ini selanjutnya akan menjadi acuan juga untuk kita mencari kestabilan dari suatu sistem kalau misalnya kita pakai metode yang root locus. Sebenarnya grafik ini itu bisa juga dibuat di MATLAB, dan memang seharusnya untuk materi yang ini kita pakai MATLAB gitu. Tapi sebenarnya nggak pakai MATLAB pun nggak apa-apa karena kita bisa versi manualnya. Gambar-gambar grafik ini memang nggak semuanya, tidak semuanya grafik yang jadi kemungkinan di root locus semuanya ada, tapi ini yang biasa yang biasa jadi hasil kalau misalkan kita mencari kestabilan suatu sistem pakai metode root locus. Nanti juga ke depannya kita bakalan pakai acuan dari grafik-grafik ini. Nah, selanjutnya, bagaimana untuk mencari tempat kedudukan akarnya? Setidaknya ada 7 langkah. Yang pertama itu menentukan dulu zero dan polnya pada setiap persamaan pada sistem loop terbuka. Jadi di sini kita pakainya sistem loop terbuka ya persamaannya. Sudah tidak memakai lagi persamaan sistem loop tertutup. Jadi kalau misalkan loop tertutup itu ada perubahannya dulu ke sistem loop terbuka. Udah dicari tahu zero dan polnya, selanjutnya menentukan daerah kedudukan akar, terus menentukan infinite zero dan pol, selanjutnya menentukan titik dan sudut asimptot, selanjutnya menentukan titik break in dan break away, terus menentukan sudut datang dan sudut berangkat, dan yang terakhir dimasukkan ke tabel root for width. Jadi tetap ya kriteria kestabilan rootnya masih tetap dipakai di sini. Nah, misalnya kita punya diagram blok yang seperti ini dengan RS itu inputannya masuk ke summing point, masuk ke KS plus 2 per S, dari sini masuk lagi ke S plus 3 per S plus 1 kali S plus 6, terus ada pembalikan ke summing point minus. Nah, yang pertama kita cari dulu si GS-nya. Untuk GS berarti kan dari perkalian yang ini ya, perkalian ini dan perkalian yang ini. Nah, kalau misalkan dikalikan,
GS-nya itu jadi KS plus 2, yang dari sini, dikalikan S plus 3 per S kali S plus 1 kali S plus 6. Jadi digabungkan ya. Dan HS-nya itu berarti pembalikannya, karena di sini tidak ada istilahnya tidak ada komponen lain gitu ya. Biasanya kan di sebelah sini misalnya kayak ada G2 atau H1. Nah, karena ini tidak ada, berarti nilainya 1 kan ya. Masuk ke samping poin minus, makanya di sini HS-nya sama dengan 1. Sebelum masuk ke langkah-langkah yang tadi, yang langkah untuk mencari tempat kedudukan akar, dibikin dulu kayak gini. Dibikin dulu GS-nya berapa, HS-nya berapa. Biar lebih mudah juga ke tahapan selanjutnya. Oke, masuk ke tahapan yang pertama, menentukan zero dan pole pada persamaan sistem loop terbuka. Zero dan pole-nya itu ada di persamaan yang GS. Nah, makanya di sini GS itu sama dengan K plus 2 kali S plus 3 per S kali S plus 1 kali S plus 6. Bisa di apa ya? Untuk bagian yang atas tuh pembilang ya. Untuk bagian atas atau untuk bagian pembilang di persamaan karakteristik, dia adalah 0. Untuk bagian penyebutnya atau yang bagian bawahnya dari persamaan karakteristik itu jadi letak pole-nya. Nah, makanya di sini 0-nya min 2 dan min 3 itu dari yang ini, yang S. Kalau misalkan tadi kan yang di mana? Nah, yang di persamaan loop terbuka, di sini kan ada K, S plus Z1 plus Z2. Berarti yang di atas ya, yang pembilangnya dari persamaan loop terbuka itu jadi 0, dan yang penyebutnya atau yang bawah itu jadi pole-nya. Nah, untuk nyari 0-nya, sebenarnya dari ini kan ada S plus 2. Nantinya itu jadi kita uraikan gitu. S plus 2 sama dengan 0. Jadi S-nya sama dengan min 2. Nah, makanya di sini hasilnya min 2. Yang min 3 juga sama dari sini. Dari S plus 3 sama dengan 0, jadi S-nya sama dengan min 3. Terus juga kalau yang bagian pole, di sini ada 0, karena dari S yang ini. S yang ini nggak ada temennya, jadi dia nilainya 0. Terus yang S plus 1 sama juga, sama dengan 0, maka dari itu hasilnya jadi min 1. Terus yang S plus 6 juga sama dengan 0, jadi hasilnya min 6. Nah, dari sini kita bisa buat ke dalam bentuk grafiknya. Grafiknya seperti yang di sebelah sini. Karena di sini semuanya bilangannya real, tidak ada bilangan imajiner ya. Bilangan imajiner tuh yang kayak min 5J gitu misalnya ya, atau yang bersifat imajiner gitu. Karena di sini nggak ada, jadi angka-angkanya itu hanya dimasukkan ke sumbu yang ini. Di sini ada 0, min 1, min 2, min 3, min 6. Pertama yang 0 dulu nih ya, kita masukin dulu ke grafiknya. 0 itu diwakili dengan tanda bulatan. Makanya di sini ada tanda bulat di min 2 dan ada tanda bulat di min 3. Terus untuk yang pole itu diwakili dengan tanda X untuk di grafiknya. Makanya di sini ada tanda X di nilai 0, di nilai min 1, dan min 6. Nah, langkah pertamanya seperti itu ya. Jadi dicari dulu nilai dari 0 dan pole-nya, terus dimasukkan ke grafik. Yang 0 itu ditandainya dengan tanda bulatan, kalau yang pole ditandainya dengan tanda silang. Nah, kita masuk ke tahapan yang kedua.
tentukan daerah kedudukan akar pada sumbu RE. Nah, untuk menentukan daerah kedudukan akar, daerahnya itu dibatasi oleh pol dan zero. Jadi kalau misalkan di sini ada pol 0, 0, 0, pol dan zero ini jadi batasnya, jadi batas daerahnya. Nah, makanya di sini ada tanda garis untuk pembatas dari daerahnya. Setiap ada pol dan zero itu bisa kita tandai gitu ya, pakai tanda garis aja untuk menentukan si daerahnya atau batasan-batasan daerahnya. Untuk lebih memudahkan kita kasih penomoran dalam daerahnya, untuk daerahnya. Yang daerah yang dimulai dari daerah yang paling sebelah kanan dulu. Nah, makanya di sini diberikan nama daerah 1, daerah 2, daerah 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu, untuk menentukan si daerah kedudukan akarnya, selang-seling. Dimulainya itu dari sumbu 0. Kalau tadi kan untuk mencari tahu dulu nih kemungkinan daerahnya, dari yang batas-batas pol dan zeronya itu dilihat dibuat dari yang paling kanan dulu. Tapi kalau untuk menentukan si daerah kedudukan akarnya itu dimulai dari sumbu 0. Jadi dimulai dari sumbu 0 itu berarti daerahnya, berarti daerah 2, terus selang-seling, jadi loncat 1, terus daerah 4, terus loncat 1 lagi, daerah 6. Dalam menentukan si daerah kedudukan akarnya. Nah, maka dari itu di sini daerahnya itu daerah 2, daerah 4, dan daerah 6. Jadi kalau di breakdown lagi langkah-langkahnya, tadi kan kita udah menandai ya yang mana pol dan yang mana zero-nya. Terus yang kedua, pol dan zero itu dibuat jadi tanda batas daerahnya. Bisa ditandainya dengan kita bikin kayak garis-garis gini, tepat di pol atau zero-nya. Terus untuk menamai daerahnya dimulai dari daerah yang paling kanan. Bisa dimulai oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau mau daerah A, B, C, dan seterusnya juga bisa. Tapi untuk menentukan daerah kedudukan akarnya itu dimulai dari daerah yang berawal dari si sumbu 0. Jadi kalau yang 1 ini tidak termasuk karena dia kan dari 0-nya ke kanan gitu ya. Sedangkan daerah kedudukan akar itu daerahnya biasanya dari 0 ke sebelah kiri, dari bidang 0 ke sebelah kiri. Makanya di sini 1 itu tidak termasuk daerah kedudukan akar, tapi dimulainya dari daerah 2. Daerah selanjutnya itu selang-seling, jadi loncat 1, loncat 1. Makanya di sini jadi daerahnya daerah 2, 4, dan 6. Nah, udah beres menentukan daerahnya, kita menentukan infinite, zero, dan pol. Mencari infinite, zero, dan pol itu dari ini, dari mutlak n min m, dengan m-nya itu jumlah pol, dan m-nya itu jumlah zero. Jumlah polnya berarti yang ini ya. Kita punya 1, 2, 3 jumlah pol, dan untuk zeronya kita punya 1, 2, min 2, dan min 3 ya. Berarti ada 2. Terus masukin ke sini, n min m, 3 dikurangi 2, hasilnya mutlak 1, berarti infinite zeronya 1. Nah, sampai sini dulu deh. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya teh izin bertanya teh. Boleh? Kalau zero sama polnya diketahuinya positif, berarti kan ke kanan ya teh ngasih titiknya. Nah itu tetap dari kanan teh nentuin daerahnya. Iya. Misalnya kan gini gitu ya. Terus si polnya sebelah sini. Terus ini zero. Untuk menentukan daerahnya tetap berarti ya yang ini jadi daerah 1, terus ini daerah 2. Berarti nanti penentuan daerahnya yang ini daerah 2, terus loncat 3. Iya, jadi nantinya ke kanan. Tergantung dari si letak pol dan zero-nya. Oh iya baik teh. Terima kasih teh. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Teh
izin bertanya. Boleh? Baik, Mak. Tadi Itu yang tuh dimaksud daerah 1 itu apa? Daerah 1. yang daerah 1 ini, yang ini ya. Kalau ini kita hanya apa ya, memberikan nama aja, memberikan nama untuk menentukan daerah kedudukannya. Sebenarnya iya, sepemahaman saya kayak gitu. Nggak tahu juga, saya belum tahu juga misalnya daerah 1 tuh menunjukkan apa, daerah 2 menunjukkan apa gitu ya. Tapi daerah 1, 2 sampai seterusnya itu lebih ke kita ngasih nama aja. Biar kita penentuan daerahnya, penentuan daerah kedudukan akarnya juga bisa lebih mudah. Sama Teh, kalau misalnya kita kan tadi kayak yang pertanyaan Rizali yang jadi sebelah kanan posisinya. Tapi Iya. kalau itu Teh, si daerah 1 Teh tetap harus ada gitu Teh di sebelah kirinya. Oh, ya. Bentar ya. Nah, ini dulu. Maksudnya gini bukan? Misalnya tuh kayak ini. Di sini ada polnya. Sini ada polnya gitu ya. Bisa nggak gitu kalau misalnya kita mulai daerah satunya dari sini? Gitu kan? Nah, betul Teh. Oh, tetap harus mulainya dari si apa ya? Kan ini tanda sumbu 0 nih. Harus mulai dari yang paling apa berarti ya? Dimulai dari yang sebelum sumbu 0-nya sebagai daerah 1, terus baru deh gitu ke selanjutnya. Jadi tetap di sini harus jadi daerah 1. Baru seterusnya ini daerah 2, 3, dan 4. Gitu. Jadi tetap si daerah kalau misalkan konteksnya pol dan zero di sebelah kanan, berarti daerah yang sebelah kiri dari 0 itu tetap jadi daerah 1. Baik Teh, makasih Teh. Oke. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu aja ya. Sebenarnya, kalau misalkan kita lihat di sini dari si grafik yang udah sampai tahap berapa nih, tahap 2 gitu ya. Kita bisa udah apa ya? Udah kebayang, udah ada bayangan si tempat kedudukan akarnya itu seperti apa. Kalau misalkan dilihat dari si grafik yang ini. Bentar deh ya, kita lanjutin dulu aja. Sebenarnya sampai tahap 2 juga udah ada bayangan yang cukup bisa memberikan informasi kepada kita. Tapi kita coba lanjut dulu ke tahapan yang keempat. Menentukan titik dan juga sudut asimtot. Ini aturan dasarnya. Menentukan dulu jumlah asimtot itu dari n dikurangi m, dengan yang n-nya itu tadi jumlah pol dikurangi dengan jumlah zero. Terus mencari sudut asimtotnya pakai rumus 180 dikali 2k plus 1 per n dikurangi m. Dengan k-nya itu bernilai 0, 1, dan 2. Terus untuk mencari perpotongan asimtot dengan sumbu real, pakai rumus x sama dengan jumlah letak pol dikurangi jumlah letak zero dibagi dengan n dikurangi m. Nah, sekarang kita coba buat memasukkan ke ini ya. Yang pertama untuk jumlah asimtotnya. Tadi kan polnya udah diketahui 0, min 1, dan min 6. Zero-nya juga min 2 dan min 3. Berarti jumlah polnya itu 3 dan jumlah zero-nya 5. Mencari jumlah asimtotnya berarti dari jumlah pol dikurangi dengan jumlah zero. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Dan seterusnya, selanjutnya mencari sudut asimtot. Pakai rumusnya 180 dikali 2k plus 1 dibagi dari pengurangan n min m atau dibagi dengan jumlah asimtotnya. Kita masukin deh, mulai dari k-nya itu sama dengan 0. Untuk sudut ini ada batasnya dari 0 sampai dengan 360 ya. 360.
untuk yang asimtot. Nah, kalau kita masukin K sama dengan 0, K-nya dimasukkan ke sini, jadi 180 dikali 2 dikali 0 plus 1 dibagi 1. Yang ini hasilnya 0 plus 1, 1 dikalikan 180 dibagi 1 hasilnya 180. Kalau misalkan kita masukin 1, berarti di sini 1, 2, 3 dikalikan 180, jadi 540 ya. Nah, kalau 540 itu lebih dari 360, jadi sudah tidak termasuk. Nah, makanya di sini hanya sampai K sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari perpotongan asimtot dengan sumbu real, jadi sumbu yang ini, dari X sama dengan jumlah letak pol. Jumlah letak pol itu berarti yang ini ya. Makanya di sini ada 0 dikurangi 1, karena di sini min 1, min 6, jadi 0, min 1, min 6, dikurangi jumlah letak 0. Min 2 dikurangi min 3. Makanya di sini hasilnya jadi min 7 dikurangi min 6 per 1. Min 7, min 6 jadi min 1 per 1. Hasilnya ini ya, harusnya min 1 ya, maaf. Ini min 1. Jadi di sini juga hasilnya min 1. Nah, untuk grafiknya itu jadi seperti ini. Perpotongan asimptotnya tuh yang ini di min 1, terus tadi sudutnya 180, jumlah asimptotnya juga cuma 1. Gitu. Selanjutnya, menentukan titik break in dan juga break away. Sifat akar yang memenuhi syarat, yaitu akarnya terdapat pada daerah kedudukan akar, sumbu nyata atau real, dan juga bukan bilangan imajiner. Breakaway itu tuh kayak apa ya? Titik pencar, gimana ya? Bentar. Bagaimana menjelaskannya? Titik pencar dari si pol dan zero-nya. Kalau misalkan break in, titik temu antara pol dan pol dengan pol lainnya. Kalau titik break away itu selalu dekat dengan pol. Kalau titik break in itu selalu dekat dengan zero. Jadi untuk si pola umumnya bisa dimulai dengan pol, terus ada break away, break in, zero. Atau enggak, dimulai dengan zero, break in, break away, dan pol. Nah, kalau di sini berarti ini tanda buatan zero ya. Ada zero, terus break in, terus ke break away, dan juga pol. Titik break in dan break away, ini kalau dilihat di sini kan ada di pertengahan ya. Kalau yang break away ini ada di pertengahan 0, pol yang nilainya 0, juga pol yang nilainya min 1. Kalau misalnya titik break in ini ada di pertengahan nilai min 2 sama min 3. Nah, untuk yang di titik break in break away-nya itu dari sini. Pakai dulu rumus dasar yang ini, sigma I sama dengan 1 M, 1 per ini dari si jumlah zero-nya, kalau yang P ini jumlah polnya. Kalau misalkan dimasukin, diuraikan, jadi 1, kan tadi tuh zero-nya ada 2 ya. Tadi tuh zero-nya ada 2, zero-nya min 2 dan min 3, terus polnya 0, min 1, dan min 6. Nah, makanya di sini, ntar kita tulis dulu deh, zero-nya tadi itu min 2, min 3, terus polnya 0, min 1, min 6. Terus dimasukin ke rumusnya, jadi 1, ini tanda. Ini apa sih? Ada yang tahu nggak ini dibacanya apa? Plus 2, terus juga ini ditambahin plus 3, karena ini 0, jadi hanya bernilaikan, jadi hanya dituliskan simbol ini aja, plus 1 dan plus 6. Selanjutnya, hitung akar-akarnya pakai kalkulator. Untuk menghitungnya, bentar ya.
Kalau pakai kalkulator biasa tuh hasilnya cenderung apa ya? Agak kurang tepat. Jadi kalau misalkan nanti mau menghitung si akar-akarnya, bentar ya, stop dulu. Untuk kita nyari si akarnya, itu pakai ini. Pakai Wolfram Alpha. Ada yang udah pernah nyoba pakai ini belum? Belum teh. Belum teh. Belum ya? Nah, untuk nyari si akar-akar tadi, kita coba pakai ini. Kalau pakai ini tuh lebih akurat. Untuk yang tanda si apa ya? Tanda gitu teh. Sigma kali ya. Untuk tanda si sigmanya di sini di Wolfram kita ganti jadi X. Ini di sini jadi X, terus tadi itu plus 2 ditambah 1 per X-nya plus 3 sama dengan 1 per X ditambah 1 per X plus 1 ditambah 1 salah kurungnya 1 per X 6. Kalau di Wolfram Alpha itu tuh kita harus memperhatikan si tanda kurungnya biar si pecahannya itu sesuai. Makanya di sini ditambahin lagi si tanda kurungnya. Pokoknya kalau di sini kan hasilnya jadi 1 per X plus 2. Biar lebih sesuai aja ya sama yang tadi, sama persamaan yang tadi. Ini persamaannya udah sama. Ini bukan 0, sorry. Batasanku hasilnya tidak hingga, harusnya X. Perubahan dari yang tadi sigma ya. Karena di sini tidak ada, jadi diganti aja sama X. Nah, hasilnya di sini ketahuan si akar-akarnya. Hasil dari persamaan tadi itu tuh ada 2 solusi, ada persamaan ada bilangan real sama bilangan kompleksnya. Di sini yang bilangan realnya itu sekitar min 2,39 sekian dan yang satu lagi min 0,61319. Terus untuk yang kompleksnya sekitar segini ya. Nah, jadi nanti kalian kalau misalkan mau mencari akar-akar dari untuk mencari si titik break-in sama breakaway-nya, nyari akar dari persamaannya itu pakai ini ya, pakai Wolfram Alpha, lebih akurat juga. Sini juga bisa kelihatan si titiknya. Oke, kita lanjut lagi ke yang tadi. Nah, jadi hasil yang ini min 2,3936 itu dari yang tadi ya, dari yang tadi kita hasil kalkulator di Wolfram Alpha. Sekarang kita lihat di sifatnya. Di sifatnya itu bukan bilangan imajiner, jadi harus bilangannya real. Makanya di sini yang memenuhi itu hanya yang X1 dan X2, yang min 2,3 sekian dan min 0,6 sekian. Kalau yang ada bilangan kompleksnya atau bilangan imajinernya itu tidak memenuhi.
Nah, makanya di grafiknya itu ada ini. Yang tadi ya, ternyata nilai di antara 0 dan min 1 ini yang jadi titik breakaway itu min 0,6. Terus nilai di antara yang kelihatannya nih ya, di antara min 2 dan min 3 itu sebenarnya min 2,39 yang jadi titik break in-nya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada 2 tahap lagi berarti ya. Iya benar kan sigma ya. Bingung sama persimbolan. Anggap aja X biar mudah ya. X1, X2, X3, X4. Ada yang mau ditanyakan? Untuk penggunaan wolframnya bisa dipahami? Untuk nyari si titik break in dan breakaway-nya. Kalau kita lanjut dulu deh ya. Nah, di sini udah makin ketahuan nih sebenarnya ya. Sampai tahapan 5 juga kita udah hampir mendekati mengetahui si grafik root locusnya. Di sini kan ada pole 0, 0. Terus ini yang tanda bulatan itu yang tadi dari asimptotnya. Kalau misalnya kita cari di yang tabel tadi, kita cari yang ada tanda bulatannya. Nah, ini antara ini dan ini ya. Tanda bulatannya itu kan menentukan si asimptotnya. Karena tadi 180 dan 180. Berarti nanti si root locusnya dari persamaan yang mau kita cari itu antara yang atas atau yang bawah. Sampai tahap 5 berarti udah mulai kelihatan ya si grafik kemungkinan kedudukan akarnya. Berarti antara yang ini atau yang ini yang bawahnya. Nah, kita lanjut dulu ke tahapan ke-6. Menentukan sudut datang dan sudut berangkat. Syaratnya itu jika terdapat pole dan zero yang berupa bilangan konjugasi kompleks atau imajiner. Nah, kalau misalkan tadi kita si pole-nya itu tuh 0. Terus min 1, min 6. Zero-nya min 2 dan min 3. Dan di grafiknya, nah kalau misalkan dilihat dari sini kan tidak ada bilangan imajiner. Ya. Terus juga di grafiknya, kalau misalkan ada gitu ya pole dan zero di bilangan imajiner, berarti si pole dan zero-nya bakalan di sekitar sini. Kalau misalkan digambarkan. Tapi karena di grafik ini tidak ada, berarti tidak ada sudut datang dan juga sudut berangkatnya. Kalau misalnya di garis imajinernya, yang garis vertikal, itu terdapat pole dan zero, itu berarti menandakan ada sudut datang dan sudut berangkat. Tapi karena ini kita tidak ada, berarti kita bisa skip untuk mencari sudut datang dan sudut berangkatnya. Tapi sudut datang itu selalu ada pada zero dan sudut berangkat itu selalu ada pada pole. Dan untuk mencari sudut datang dan sudut berangkatnya itu pakai persamaan yang ini. Tapi hari ini kita diskusi dulu tentang yang tidak ada sudut datang dan sudut berangkatnya dulu, baru di minggu depan kita latihan soal-soal lain yang ada sudut datang dan sudut berangkatnya ya. Tapi kalau konteksnya hari ini itu tidak ada pole dan zero di garis imajiner, atau tidak ada bilangan imajinernya, jadi tidak ada sudut datang atau berangkatnya. Nah, sampai sini kita udah ketahuan banget. Berarti untuk grafiknya, karena tadi kita tidak ada pole dan zero, berarti grafiknya itu yang atas
tidak ada pole dan zero di garis imajiner. Grafiknya berarti yang atas atau yang bawah? Yang bawah teh. Iya, benar. Berarti grafiknya itu yang bawah. Kalau misalnya ada si pole dan zero-nya, berarti di garis imajinernya, berarti ada sudut datang dan sudut berangkat, berarti nanti si grafiknya akan jadi seperti yang atasnya. Nah, berarti kalau yang ini, berarti yang grafik bawahnya, ya. Kita udah ketahuan nih grafiknya seperti apa, tapi tetap kita juga harus mencari tahu si kestabilan sistemnya. Makanya ada tabel root per width di tahapan ke-7. Sama seperti pengerjaannya sama seperti minggu lalu untuk mencari si kriteria kestabilan root. Cuma bedanya ini dimasukkan ke persamaan karakteristik dulu. Yang tadi GS-nya itu kan sama dengan K S plus 2 S plus 3 per S kali S plus 1 kali S plus 6. Dengan HS-nya itu 1. Terus dimasukkan ke persamaan karakteristiknya. Yang kondisi yang tadi lokus. 1 plus KGS, HS sama dengan 0. Maka 1 ditambah GS-nya dimasukkan, dikalikan dengan HS. HS-nya 1, dikalikan dengan HS sama dengan 0. Berarti ini itu kalau diuraikan karena GS dan HS, karena ini sama dengan karena ini kali 1 ya. Berarti tinggal 1 plus K kali S plus 2 S plus 3 per S kali S plus 1 S plus 6. Karena ini 1, berarti bisa yang yang diuraikan. Jadi di sini bisa S kali S plus 1 kali S plus 6 per dibagi lagi S kali S plus 1 kali S plus 6. Terus yang atasnya itu dikali-kalikan seperti yang di soal tugas ya. Yang di soal tugas. Terus nanti ketahuan persamaannya jadi seperti ini, terus dikali-kalikan, diuraikan lagi, disesuaikan lagi dari S pangkat 3, S2, S pangkat 1, terus K, dimasukkan ke tabel root. Karena di sini kita mencari si nilai K-nya itu ada di S pangkat 0, S1, dan S2. Tetap ya, yang dicarinya itu nilai K yang ada di kolom pertama. Seperti di aturan tabel root. Jadi tetap aja kayak kita nyari si K ini tuh hasilnya berapa biar positif. Si K yang ini juga hasilnya berapa biar positif. Yang ini juga berapa. Nah, makanya di sebelah kanannya ini ada uraiannya. Dari yang mulai S pangkat 0, 6K itu harus lebih besar dari 0. Kan soalnya harus positif ya syaratnya. Berarti K-nya itu lebih dari 0. Berarti boleh berapa aja nih si nilai K, asalkan lebih dari 0. Untuk yang S pangkat 0. Dan untuk yang S pangkat 1, ini bentuknya, karena dia bentuknya pecahan, jadi diuraikan satu-satu. Yang atas dulu, terus selanjutnya yang bawah. Kalau yang atas nih, berarti jadi 5K ditambah 6 dikali 7 plus K, dikurangi 6K, lebih dari 0. Berarti si K-nya itu ketahuan, K-nya itu kurang dari min 5,46, atau K-nya itu lebih dari 1,45. Si K yang di sini. Terus selanjutnya yang 7 plus K, ini bukan min ya, ini tuh tanda penguraiannya. 7 plus K harus lebih dari 0, berarti K-nya itu harus lebih dari 7. Untuk yang si B-nya. Terus untuk yang S pangkat 2, sorry ini bukan 0. S pangkat 2, berarti yang ini 7 plus K lebih dari 0. Pokoknya semuanya harus lebih dari 0 ya. Berarti K-nya nilainya harus lebih dari 7 untuk memenuhi yang S2. Nah, sama seperti yang tadi udah kita tahu, untuk grafik tempat kedudukan akarnya, grafiknya seperti ini. Kayak yang tadi ya. Pol, 0, 0, terus ada bulatan, itu menunjukkan si asimptotnya. Karena tadi asimptotnya kita 180. Terus tidak ada tanda pol dan zero yang bilangan imajiner, tidak ada tanda pol dan zero di garis yang vertikal, berarti
kemungkinan tepat kedudukan akarnya itu di sekitar sini. Begitu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Hmm. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Kalau dari saya cukup teh. Cukup ya. Oke, sampai hari ini emang baru sampai sini. Minggu selanjutnya akan masih tetap materi yang terfokus, tapi cari variasi soal yang lain yang ada catatan sama berangkatnya ya. Ini disebutinnya di emang metode sederhana, tapi tidak sesederhana itu gitu ya. Karena di sini cukup, bentar mau stop sharing dulu. Saya mau ini konfirmasi untuk penugasan ya. Untuk beberapa orang ini masih ada yang kosong. Sebenarnya udah beberapa kali juga minta tolong ke Jana atau ke Wirawan ya untuk udah sering banget direpotkan oleh saya untuk konfirmasi ke beberapa orang. Tapi ya sebelumnya makasih banget ya udah mau bantu. Tapi ternyata masih ada beberapa orang yang belum lengkap. Bentar ya. Saya tagih dari sekarang karena kalau di akhir itu pasti ribet, pasti riweh gitu ya. Jadi mending dari sekarang aja. Sampai saat ini baru direkap sampai UTS. Setelah UTS kan baru ada tugas yang kemarin ya, yang tentang kestabilan root. Belum diperiksa juga, jadi baru sampai sini. Cukup lihat aja apakah yang kalian udah sesuai belum gitu ya dengan yang kalian kirimkan dengan ada rekapan di sini. Dan di sini ada Waliudin sama Michael. Ada di kelas nggak ya? Untuk Michael. Hadir teh. Nah, Michael di sini tuh yang belum adanya yang tugas 3 sama 4. Udah mengirimkan atau belum? Siapa tahu sebenarnya udah mengirimkan. Oh, belum. Belum teh, belum dikirim. Oke. Segera kirim ya. Ya, siap teh. Ya. Terus Waliudin ada di kelas atau tidak ya? Minggu ini dikirim teh, tenang aja. Minggu ini dikirim ya. Oh iya, oke. Terus juga yang Waliudin itu sebenarnya yang UTS-nya tuh baru setengah. Kan UTS itu ada 2 ya, yang kuis kecil sama yang review jurnal. Nilai yang review jurnalnya udah ada, tapi yang kuis kecilnya belum. Jadi belum bisa dimasukkan ke nilai UTS. Karena masih setengahnya, jadi kecil nilainya. Nanti mungkin kalau misalkan mau kuis kecil susulan, PC ke saya ya. Iya. Oke. Sebenarnya bukan apa-apa, teman-teman. Kalau saya pribadi pengen semuanya lulus. Selagi selagi yang ngolah nilainya itu saya dan Teh Fidel. Dan ya tujuan saya dan Teh Fidel itu pengen semuanya lulus. Jadi tolong juga effort dari teman-temannya. Ya. Mengerjakan tugas sesuai deadline. Terus juga kalau misalkan ada yang nggak ngerti atau apa, tanya aja. Boleh PC, boleh PC, boleh di grup, pokoknya tanya aja kalau misalkan ada yang nggak ngerti. Termasuk kalau misalkan ada yang kendala dalam mengerjakan tugas,
apapun itu pokoknya konfirmasi aja dulu gitu ya. Di sini baru sampai UTS. Mungkin nanti pas UAS bakalan ditunjukkan lagi untuk ini ya rekapannya ya. Semoga kelas ini bisa lulus semuanya. Untuk masalah nilai jangan khawatir karena banyak dibantu oleh tugas. Meskipun emang dinilai kemarin kan dinilai kuis satunya nih lumayan yang agak kecil-kecil gitu ya. Makanya di UTS buatnya kuis kecil sama review jurnal untuk membantu yang kuis satu. Kuis satu tuh yang tentang apa sih? Lupa. Yang diagram blok sama dia grafik aliran sinyal gitu deh ya kalau nggak salah. Banyak yang kecil-kecil, sedangkan persentase yang kuis kecil, persentase yang kuis itu cukup gede juga sama padadangnya. Jadi bisa dibantu oleh tugas. Jadi jangan lupa tugas untuk dikumpulkan. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya ini teh, untuk tugas-tugas itu nanti ada dikasih tahu sih nilainya teh gitu, di akhir gitu. Mau dikasih tahu boleh? Boleh kalau misalkan mau tahu. Sampai saat ini nilainya aman teman-teman. Kalau sampai saat ini ya. Tapi tergantung kan masih sampai UTS deh. Saya baru rekap sampai UTS nilainya aman-aman. Mungkin untuk beberapa orang aja. Tapi kalau misalkan nanti pas UAS mau dikasih tahu nggak apa-apa. Boleh minta aja ke saya gitu. Oh iya teh, makasih teh. Oke. Jadi gitu ya, jangan lupa untuk tugasnya. Tugas itu membantu untuk nilainya. Jadi kalau kuis 1, kuis 2, terus sama nanti UTS itu kecil bisa dibantu dari tugasnya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Dari saya cukup teh. Dari saya juga teh cukup. Oke. Kalau gitu bisa minggu ini tidak ada tugas. Mungkin bisa dipelajari lagi materi tentang root locusnya. Di minggu depan masih tentang root locus. Kita tutup aja ya. Terima kasih atas partisipasinya, juga atas perhatiannya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sehat selalu.